الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. فصل في التناقض. Tanaqudun khulful qadiyatain fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fanaqduha bil kaifi an tubaddilah. Wa in takun mahsuratan bisuri fanqud bididdi surihal mazkuri. Fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Di pasal tanaqud ini musannif mulai masuk ke bagian ahkamul qadaya, penimbang kebenaran sebuah qadiyah, bahwa dari awal sudah didefinisikan qadiyah sebagai mahtamala sidqa li dzatihi jara bainahumu qadiyatan wa khabara. Qadiyah adalah rangkaian kalam yang mungkin benar, zatiahnya mungkin benar, mungkin juga bohong atau salah. Dalam artian sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Maka diperlukan adanya penimbang, supaya nanti ketika memasuki bab qiyas kita tidak menggunakan qadiyah yang nyata-nyata umpamanya salah. Jadi sebelum dijadikan muqaddimah sugro atau nanti dijadikan muqaddimah kubro, maka qadiyah harus ditimbang lebih dulu. Kebenarannya harus betul-betul dicek lebih dulu. Nah, di antara cara untuk mengeceknya dalam kaidah mantikiyah adalah dengan menggunakan tanaqud. Tanaqud didefinisikan sebagai tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Tanaqud adalah perbedaan dua qadiyah. Perbedaan dua qadiyah dari sisi ijab dan salab, juga dari sisi kamiyah. Kamiyah itu kulliyah dan juz'iyahnya. Kalau umpama qadiyahnya muwajjahah, ya juga dari sisi jihadnya juga berbeda. Jadi perbedaannya tidak asal beda. Perbedaannya itu dari sisi ijab salab. Kedua dari sisi kamiyah. Ini kalau qadiyahnya qadiyah mahsurah bisur. Kemudian nanti kalau qadiyahnya qadiyah yang muwajjahah, maka di samping beda ijab salab, di samping beda kulliyah dan juz'iyahnya, maka harus beda juga jihadnya. Nah, setelah kemudian terjadi perbedaan antara dua qadiyah, wasidku wahidin amrun kufi, ya, akan muncul qadiyah yang satu benar dan yang satu tidak benar. Jadi umpama setelah terjadi beda kok dua-duanya benar atau dua-duanya salah, maka itu belum terjadi tanaqud. Nah, perbedaan dua qadiyah dari sisi ijab salab, dari sisi kamiyah, kulliyah dan juz'iyah, ataupun dari sisi jihad,
untuk bisa mencapai sidku wahidin amrun kufi ini harus ada ittihad ya. Harus ada ittihadul qadiyaten ya. Baik maudunya, mahmulnya, kuwah dan fa'lunya, makannya, zamannya dan seterusnya. Ini dijelaskan ada sampai 9 ya. Al-wahdatul masyurat. Untuk bisa mencapai sidku wahidin amrun kufi, ini diantara dua qadiyah yang sudah terjadi beda ya, terjadi perbedaan ijab salab atau kamiyah atau jihadnya, maka setelah itu harus jelas wahdatul masyurahnya. Di antara dua qadiyah ini harus tunggal maudu, harus tunggal mahmul, harus tunggal zaman, harus tunggal makan, harus tunggal idofat, harus tunggal syarat, harus tunggal kuwah atau fa'lunya, harus tunggal kul atau juznya dan seterusnya. Pokoknya tunggal semua. Kalau umpama sampai tidak ada tunggal, salah satunya ini umpama beda tempat. Qadiyah pertama bicara umpama Zaidun qaimun, tapi fil masjid. Terus qadiyah kedua bilang Zaidun laisa biqaimin tapi fisuk, maka jelas dua qadiyah ini bukan tanakud. Kenapa? Karena dua-duanya kemungkinan benar, kemungkinan juga dua-duanya bohong. Zaidun qaimun fil masjid, Zaidun laisa biqaimin fisuk. Ya, kedua-duanya kemungkinan benar karena tempatnya berbeda. Atau beda waktu. Zaidun qaimun fil masjid, Zaidun laisa biqaimin fil masjid. Itu sudah beda ijab salabnya. Cuma umpama ternyata waktunya beda. Yang Zaidun qaimun fil masjid waktunya pagi, Zaidun laisa biqaimin fil masjid waktunya sore. Maka itu berita keduanya ini mungkin dua-duanya benar, mungkin dua-duanya salah. Jadi terjadinya tanakud setelah ada ikhtilaful qadiyatin fil kaif wal kam wal jihad, ini harus ada wahdatul masyhurah. Harus ada wahdatul masyhurah yang asam mencapai 9 ya. Maudu, mahmul, zaman, makan, idofat, syarat, kuwah, fa'lu, kul, juz. 10 ila ghairi dzalik dan lain-lainnya, tidak dibatas. Pokoknya semuanya harus sama. Ya, semuanya harus sama. Yang beda itu cuma ijab salab. Kalau ada kam berarti kamnya harus beda. Kalau ada jihad, jihadnya juga harus beda. Selain yang 3 itu harus sama. Untuk mencapai sidku wahidin amrun kufi. Yang satu benar, yang satu bohong. Kita ambil contoh Zaidun qaimun. Nah, ini masuk ke bahasa fa'in takun syakhsiyatan au muhmalah fanaqduha bil kaifi an tubaddilah. Ketika qadiyah yang akan ditanakud ini merupakan qadiyah syakhsiyah, hamliyah, syakhsiyah, baik itu mujabah ataupun salibah, baik itu ma'dulah ataupun muhassalah terserah ya. Berarti pembagian yang terlewat di qadiyah hamliyah itu, bagian dari qadiyah syakhsiyah. Kalau umpama mau ditanakud si qadiyah syakhsiyah ini, maka cara membuat tanakudnya cukup dengan bil kaifi an tubaddilah. Fanaqduha bil kaifi an tubaddilah. Anda tinggal mengganti kefnya saja. Kalau asalnya kefnya ijab, Anda ganti salab. Kalau asalnya salab, Anda ganti ijab. Zaidun qaimun. Mau bikin tanakudnya bagaimana? Ya tinggal diganti ijab salabnya. Zaidun qaimun, nakidnya Zaidun laisa biqaimin. Zaidun laisa biqaimin, nakidnya ya Zaidun qaimun. Nah, nanti setelah Zaidun qaimun kita temukan nakidnya Zaidun laisa biqaimin, maka ini jelas antara dua qadiyah ini harus ada salah satu yang dinyatakan benar dan yang lainnya salah. Oh, dua-duanya benar. Oh, berarti bukan
Tanakud. Berarti di situ kemungkinannya yang terjadi adalah adanya ketidaktunggalan yang tadi diantaranya umpama tidak tunggal waktunya, tidak tunggal tempatnya, ada. Ya. Itu pertama. Fa in takun syakhsiyatan au muhmala. Nah, contoh yang muhmala seperti al-insan hayawanun. Nakidnya bagaimana? Tinggal diganti ijab salabnya. Al-insan laisa bihayawanin. Ya. Al-insan hayawanun. Nakid al-insan laisa bihayawanin. Nanti kita tinggal cek mana yang sesuai dengan kenyataan, mana yang tidak. Al-insan hayawanun, al-insan laisa bihayawanin. Oh, al-insan laisa bihayawanin salah. Berarti yang benar adalah al-insan hayawanun. Ada. Itu tanakud dalam qadiyah syakhsiyah dan qadiyah muhmalah. Tinggal ganti ijab salab. Jika asalnya ijab ganti salab, jika asalnya salab ganti ijab. Berbeda ketika qadiyahnya mahsur atau musawwarah bisur, menggunakan adat sur seperti qadiyah kulliyah ataupun qadiyah juz'iyah. Kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah atau juz'iyah salibah. Nah, maka itu tidak cukup hanya mengganti ijab salab. Dia juga harus mengganti kam. Kam itu kulliyah dan juz'iyahnya. Nah, jadi di samping ijab salab diganti, kamiyahnya juga diganti. Nah, maka perinciannya wa in takun mahsuratan bisuri fangkud bidid disuri al madkur. Tafsilannya fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Nah, kita coba dengan contoh. Syakhsiyah mujabah. Jadi natidohnya syakhsiyah salib, syakhsiyah salibah. Tinggal contohnya. Coba. Zaidun qaimun. Nah, kita ngomong ya. Zaidun laisa bika qaimin. Nah, ini sudah nakid ini. Syakhsiyah salibah. Nakidnya syakhsiyah mujabah. Tinggal dibalik. Zaidun laisa biqaimin naqiduhu zaidun qaimun. Nah. Ketiga, muhmalah mujabah. Nakidnya muhmalah salibah. Contoh al-insan hayawanun. Naqiduhu al-insan laisa bihayawanin. Keempat, muhmalah salibah.
naqiduhu muhmalah mujabah. Contoh dibalik deh, al-insan al-insan laisa bihayawani, naqiduhu al-insan hayawanun. Nah, bolak-balik deh lah. Aina anu kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Naqiduhu. Nah, ini masuk ke fa in takun mujabatan kuliah naqiduha salibatun juz'iyah. Salibatun juz'iyah. Nah, dibaliknya kok itu kuliah mujabah sih ya. Juz'iyah salib, juz'iyah salibat. Terdengar deh, beda. Kef salam, kef ijab, kam juz'iyah, kam kul beda. Ya, ini namanya fangkud bidid bisuriyal madkur. Contoh, kullu insanin hayawanun, naqiduhu badul insan laisa bihayawanin. Dibalik enak, juz'iyah salibah, naqiduhu kuliah mujabah. Contoh tinggal dibalik baik, badul insan laisa bihayawanin, naqiduhu kullu insan hayawanun. Contoh yang juz'iyah mujabah, naqiduhu kuliah salib libah. Nah, contoh ba'dul insan hayawan. Nah, naqiduhu la syai'a minal insan bihayawanin. Terakhir kuliah salibah, naqiduhu juz'iyah mujabah. Nah, contoh la syai'a minal insan bihayawanin, naqiduhu badul insan hayawanun. Nah. Ini 8 contoh minimal ini ya. Ikut dari bawah Musani bilang fahya idzan ilas samani ayibah, bahwa qadiyah hamliyah ya, ketika masing-masingnya ada mujabah ada salibah maka jumlah hasilnya adalah 8. Ini minimal kita bikin contoh atau kita pegang koidahnya ini, karena nanti di pengembangannya madula atau muhasalah itu mah tidak ada perbedaan apa-apa. Ya ini yang beda mah tetap ini ijab sama salam, ijab salam sama kamiyahnya, sama kuliah juz'iyahnya yang beda. Masalah udul atau tahsilnya itu sama saja, tidak ada perubahan. Nanti ini di posisi tanakud itu kadang-kadang yang benar adalah manfudohnya, kadang-kadang yang benar nakidohnya. Jadi tidak semuanya yang benar itu manfudoh, tidak. Wong asalnya itu perkiraannya kita ini kurang jelas. Yang benar ini tuh qadiyah benar atau tidak. Jadi umpama qadiyahnya atau pernyataannya sudah jelas benar, sudah jelas, maka nggak usah pakai tanakud lagi. Jadi itu kalau umpama tetap di tanakud ya hanya untuk menguatkan saja, untuk membuktikan bahwa ini tuh benar.
Model ini, Zaidun qaimun. Nah. Umpama wis nyata bahwa kita tahu Zaid kok, ya nggak usah pakai rambut lagi. Tapi umpama masih samar, sebetulnya mah model-model yang tidak abstrak mah, ya tinggal dilihat aja buktinya. Ini kan ya. Model yang ini kan abstrak ini. La minal insan bi hayawan, badul insan hayawan. Menetapkan hewan terhadap insan, menafikan insan daripada menafikan hewan dari insan. Ada contohnya ya, rada bias ya. Badul insan hayawan, sebagian insan adalah hewan. Loh, katanya semua manusia hewan. Ini gimana sih? Benar atau tidak badul insan hayawan? Nah, kita cek. Cara ngeceknya adalah dengan membuat tanakud. Nakib dari mujabah juz'iyah adalah salibah kuliah. Coba dicek tanakudnya. La syai'a minal insan bihayawanin. Yang ini bilang sebagian manusia adalah hewan, yang ini bilang tidak ada manusia yang berupa hewan. Mana yang salah? Ini jelas-jelas salah. Berarti nanti kalau nakidnya salah, mankudnya benar. Badul insan hayawan itu betul. Sebagian manusia adalah hewan, itu tidak bertentangan dengan semua manusia adalah hewan. Yang bertentangan dengan semua manusia hewan itu bukan sebagian manusia hewan, tapi sebagian manusia bukan hewan. Itulah. Nah, ini kan nih. Kullu insan hewan. Nakidnya adalah badul insan laisa bihayawan. Berarti badul insan hayawan itu bukan nakid dari kullu insan hewan. Artinya begini, ketika Anda membuat tanakud kullu insan hayawan menjadi badul insan laisa bihayawan, ini jangan langsung dimafhum mukhalafah bahwa berarti sebagiannya lagi hayawan. Badul insan laisa bihayawan ini kan salah. Nah, sebagian manusia itu bukan hewan. Berarti mafhum mukhalafahnya badul insan laisa bihayawan, sebagian manusia bukan hewan. Ya. Kita kan langsung pahamnya begini. Kalau sebagian manusia bukan hewan, berarti sebagian yang lainnya hewan. Nah. Ya. Sebagian manusia hewan. Nah, ini benar. Tapi benernya ini bukan benar dari ngambil sebagian ini, bukan gitu ya. Artinya ini tuh pernyataan salah. Jadi ketika Anda bilang sebagian manusia itu bukan hewan, karena itu salah, nggak usah diambil pemahaman sebagian manusia hewan. Kita mantuk saja badul insan hayawan, kita ucapkan badul insan hayawan. Ini benar. Loh kok benar? Kan kullu insan hayawan. Nah, kita cek kebenarannya. Coba dinakid. Dibikin nakidnya, badul insan hayawan tuh nakidnya apa? Kuliah salibah, la syai'a minal insan bihayawan. Tidak ada satu manusia yang berupa hewan. Oh jelas salah ini. Kalau ini salah berarti ini benar. Tapi nanti juga jangan dipahami badul insan hayawan berarti sebagian bukan
Karena nanti larinya ke sini. Jadi ketika ada badul insan hayawan, pemahamannya itu jangan langsung di mafhum mukhalafah bahwa sebagian yang lain bukan hewan. Kaidah di kaidah mantik mah al juz'iyah a'ammu minal kulliyah. Hukum yang juz'iyah itu lebih umum dari hukum yang kulliyah. Ada perbandingannya itu. Al juz'iyatu a'ammu minal kulliyah. Kan kuliah kan lebih besar mestinya. Contoh begini. Seperti ini. Ini semestinya kan hukum tekul kuliah. Kullu insan hayawanun. Ini sah dikatakan badul insan hayawanun. Sah. Yang tidak boleh itu begini. Badul hayawan insan. Dikatakan sebagai kullu hayawan ya. Artinya ma sadaqa alaihi kullu ma sadaqa alaihi kulliyah sadaqa alaihi juz'iyah wala aksa. Itu maksud pernyataan al juz'iyah a'ammu minal kulliyah. Setiap pernyataan yang kulliyah itu bisa kita nyatakan dengan juz'iyah. Tidak sebaliknya. Kalau pernyataannya juz'iyah itu tidak boleh dikuliahkan. Nah, ini kan hukum juz'iyah, badul hayawan insan. Ini tidak bisa kita sebut dengan kullu hayawan insan. Kalau yang ini kullu insan hayawan, ini sah kita katakan dengan bahasa badul insan hayawan. Contoh perbedaannya kia lamun dina pernyataan fikih umpama al mafrudot salat al mafrudot teh khom al maf satun kullu minha wajibatun. Nah, kita ambil pernyataan seperti itu. Satu persatu dari mafrudot yang khomsah ini hukumnya wajib. Ini bisa sah kita katakan ba'dun minha wajibah. Tidak. Ba'dun minha wajibah. Sah kita katakan seperti itu. Yang penting pemahamannya jangan langsung berarti sebagian dari mafrudot khomsah ini tidak wajib. Jangan langsung diambil mukhalafah seperti itu. Beda. Ba'dun minha wajibatun ini bukan berarti ba'dun minha laisa biwajibatin. Berbeda dengan begini. As-shalah imma wajibatun wa imma sunnatun.
Maka pernyataan untuk mewakili ini hamliyahnya adalah ba'dus sholati wajibatun wa ba'duha sunnatun. Ini tidak boleh kita katakan dengan bahasa kuliah kullus sholati wajibah. Nah, paham tuh bedanya? Kita kembali deh, karena yang penting apalin ala lah. Nah, perincian anak tanpa menggunakan jihad nol, bari mas ya. Nah, tanpa menggunakan jihad menghafalkan nanten setting. Ya, ngan saukur, lamun saksiah jeung mumala ganti ijab salabna, nu asalna ijab ganti salab, yang asalnya salab ganti ijab. Kalau memakai adat sur berarti di samping ijab salab yang harus diganti adalah kaminya. Kalau asalnya kuliah ganti juz'iyah, kalau asalnya juz'iyah ganti kuliah. Udah gitu aja. Beda lagi kalau umpama kita pakai jihad. Qodiyahnya qodiyah muwajjah. Tapi nanti jihadnya juga harus beda. Dawam, nah, umpama daimah mutlaqah. Nah, ini nakibnya apa? Jadi di samping ijab salab kuliah juz'iyah, kalau muwajjah nanti jihad juga harus beda untuk bisa terjadi nakib atau tanakul. Efeknya Faslun fil aksil mustawi, utawi kiku pasal hal tetep ing dalam mertelakan akas mustawi. Al-aksu qalbu juzayil qadiyah ma'a baqai sidki wal kaifiyah wal kamil al mujab al kulliyah fa'awaduha al mujab al juziyah wal aksu lazimun li ghairi mawujid bi'ijtiba'al khisataini faqtasid wa misluhal mumalatu salbiyah li annaha fi quwwatil juziyah wal aksu fi muratabin bitab'i wa laysa fi muratabin bil wad'i. Al-aksu utawi aran akas mustawi. Al-aksu utawi aran akas mustawi. Iku qalbu juz'ayil qadiyah. Ngabolak-balik juz loro qadiyah. Ma'a baqai sidki sarta tetepe bener wal kaifiyah lan tetepe ijab salab wal kami lan tetepe kuliah juz'iyah illal mujabal kulliyah angin qadiyah mujabah kulliyah. Fa'awaduha bangka padang gante akan sopa ulama ahli mantek
ha ing mujabal kulliyah, al mujabal juz'iyah ing qadiyah mujabal juz'iyah. Wal aksu tawi akas iku lazimun kang tetep li ghairi ma kanggo liyane qadiyah. Wujida kang tinemu apa ma wujida kang tinemu bihi ing dalem ma apa ijtima'ul khissataini, kumpule perkara kang ina loro. Ae salibah juz'iyah. Faktasid mangka gawe tengah-tengah sapa sira. Wa mislu alani kumpamane ma wujida bihi ijtima'ul khissaten. Wa mislu alan iku umpamane ma wujida bihi ijtima'ul khissaten al muhmalatus salbiyah utawi qadiyah muhmalah salibah. Wa mislu alan iku umpamane ma wujida bihi ijtima'ul khissaten al muhmalatus salbiyah utawi qadiyah muhmalah salibah. Ya nah karena saat temene al muhmalatus salbiyah iku fi kuwatil juz'iyah, tetap ing dalam sepangkat qadiyah juz'iyah. Wal aksu tawi akas mustawi au ghairihi fi murattabin iku tetep ing dalam qadiyah kang den tartibaken bitabi kelawan wateke. Walaisa lan ora ana opal aksu ku fi murattabin tetep ing dalam qadiyah kang den tartibaken bil wadi kelawan pepernahan atau penempatane. Al-aksul mustawi. Penimbang yang kedua untuk meyakinkan bahwa qadiyah ini benar adalah dengan menggunakan akas mustawi. Akas mustawi. Dalam istilah mantek, akas itu bukan cuma mustawi, cuma ketika diitlakan tidak dibatasi, maka yang dituju adalah akas mustawi. Idza utliqal aksu, insirofnya adalah akas mustawi. Kalau memang ingin akas selain mustawi, ya sebutkan aksun nakid, baik itu mukhalif ataupun muwafiq. Jadi intinya di kalangan ahli mantek dikenal akas itu akas itu ada 3 macam. Ya. Ada akas mustawi, ada akas nakid, mukhalif, ada akas nakid, muwafiq. Ya. Cuma umpama bahasanya cuma sekedar akas, al-aksu, maka isinya adalah al-aksul mustawi, bukan nakid, bukan. Ya. Isi atau yang dimaksudnya adalah al-aksul mustawi. Terus ini terus. Al-aksu qalbu juz'ayil qadiyah ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah wal kammi illal mujabal kulliyah fa'awaduhal mujabal juz'iyah. Nanti penjelasan akas nakid setelah beres akas mustawi saja. Akas mustawi adalah qalbu juz'ayil qadiyah ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah wal kammi. Proses pembalikan 2 juz qadiyah, dioper yang belakang dikedepankan, yang di depan kebelakangkan. Balik tu tadina diluhur kahandapkeun, nu tadina dihandap kaluhurkeun. Nah, ada 2 juz qadiyah kalau hamliyah berarti maudhu dan mahmul, ya.
fal awwalul maudu'u bil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Ya. Artinya berarti kalau yang tadinya jadi maudu maka dijadikan mahmul. Yang tadinya jadi mahmul jadikanlah maudu. Itu namanya akas. Tapi bukan cuma sekedar posisi bulak-balik seperti itu saja. Ada ketentuan baku yang harus dipenuhi. Setelah proses pembalikan posisi itu, ma'a baqa'is sidqi. Qodiyah yang asalnya sodikoh harus tetap sodikoh. Qodiyah yang asalnya betul ketika dibalik harus tetap betul. Kedua, wal kaifiyah, ijab salabnya juga tidak dirubah. Kalau tadinya ijab ya ijab, kalau tadinya salab ya tetap salab. Ini berbeda dengan tanakul. Wal kami juga kuliah juz'iyahnya tetap, kecuali pengecualian illal mujabal kuliah, kecuali ketika qodiyahnya mujabah kuliah. Kalau mujabah kuliah fa'awaduhal mujabal juz'iyah, di atasnya ke mujabah juz'iyah. Nah. Saksiyah, contoh yang saksiyah. Ini tinggal mau per posisi maudu dengan mahmul saja, tidak merubah ijab salab, tidak. Nah, kalau tadinya ijab ya tetapkan ijab, kalau tadinya salab tetapkan salab. Saksiyah, contoh. Zaidun qaimun. Fal aksu al qaim Zaidun. Zaidun laisa biqaimin. Fal aksu al qaim laisa bi Zaid. Mahakada. Dan ini kalau Zaidun qaimun betul, berarti al qaim Zaidun juga harus betul. Zaidun laisa biqaimin betul, maka al qaim laisa bi Zaid juga betul. Itu ketentuan. Ini kalau saksiyah. Kalau muhmalah, contoh al-insan hayawanun. Nah, akasnya bagaimana? Muhmalah itu fi kuwatil juz'iyah. Maka al-insan hayawanun ini sepangkat dengan mengatakan ba'dul insan hayawanun. Sepangkat dengan mengatakan ba'dul insan hayawanun. Nanti mujabah juz'iyah akasnya ya tetap mujabah juz'iyah. Berarti al-insan hayawanun di atas ke ba'dul hayawan insan. Ini muhmalah mujabah. Muhmalah salibah nanti masuk ke bait musannif wa misluhal muhmalatus salbiyah li'annaha fi kuwatil juz'iyah. Artinya muhmalah salibah tidak lazim untuk diakas. Bahasa gampang yang ngomong tak ora kena diakas. Balik kayaknya. Akas. Pasti dibalik, tapi dibalik jadi salah, dibaliknya tetap benar. Nah, di muhmalah salibah itu proses akas tidak bisa luzum. Kenapa? Karena kapung bener, kapung salah. Sehingga muhmalah salibah tidak boleh diakas. Kuliah mujabah atau mujabah kuliah dibalik seperti kullu insan hayawan
kullu insan hayawanun, maka akasnya adalah ini masuk ke pengecualian musannif ya, illal mujabal kulliyah fa'awaduhal mujabal juz'iyah. Dalam proses akas tidak ada yang dirubah, baik itu ijab salab ataupun kamiyah ya, baik itu kaifiyah ataupun kamiyah, kecuali kalau mujabah kuliah. Kalau mujabah kuliah dirubah, jadi kullun tidak ke kullun lagi, fa'awaduhal mujabal juz'iyah, tapi ke ba'dun. Maka dalam contoh kullu insan hayawanun, akasnya adalah ba'dul hayawan insanun. Salibah kuliah, salibah kuliah seperti la syai'a minal insan bihajarin. Atasnya adalah la syai'a minal hajar biinsanin. Ada. Tak satu pun manusia yang berupa batu. Maka bisa dibalik, tak satu pun batu yang berupa manusia. Semua manusia, setiap manusia adalah hewan, maka sebagian hewan adalah manusia. Itu bulak baliknya. Ada. Terakhir mujabah juz'iyah atau juz'iyah mujabah. Mujabah juz'iyah seperti ba'dul hayawan insanun. Sebagian hewan adalah manusia, maka akasnya adalah ba'dul insan hayawanun. Ba'dul hayawan insanun, akasnya ba'dul insan hayawanun. Berarti di antara yang 8 ini, yang lazim di akas itu cuma 6. Minusnya 2. Dari 8 ini minus 2 yang tidak bisa di akas, yakni salibah juz'iyah. Ini dikatakan oleh musannif sebagai wal aksu lazimun li ghairi ma wujid bi ijtima'ul khissataini faqtasid wa misluhal mu'malatus salbiyah li'annahu fi quwwatil juz'iyah. 2 qadiyah tidak bisa diakas. Lazimun li ghairi ma wujid bi ijtima'ul khissatain. Akas itu hanya lazim untuk qadiyah-qadiyah yang tidak terdapat ijtima'ul khissatain. Kalau terdapat ijtima'ul khissatain, yakni ijtima'ul khissatain itu adalah salibah dan juz'iyah kumpul. Berarti qadiyahnya qadiyah salibah juz'iyah, maka itu tidak bisa diakas. Kalau dipaksakan, ya nanti kadang benar, kadang salah. Tidak baqa'i sidqi itu masalahnya. Kan ketentuan akas harus baqa'us sidqi. Kalau asalnya sidqi, berarti harus baqa'us sidqi. Umpama salibah juz'iyah dipaksakan dibundi di akas, maka ini tidak baqa'us sidqi. Mencela-mencele. Kadang-kadang benar, kadang-kadang jadi salah. Itu salibah juz'iyah. Sama hal dengan muhmalah salbiyah. Kok bisa sama dengan muhmalah salbiyah? Karena muhmalah salbiyah itu fi quwwatil juz'iyah, setara, sejajar dengan qadiyah juz'iyah. Meskipun tidak ada penyebutan ba'dun, tapi secara makna dia adalah fi quwwatil juz'iyah. Maka untuk yang salibah muhmalah juga tidak bisa diakas, karena setara dengan salibah juz'iyah. Terakhir wal aksu fi murattabin bitab'i
walaysa fi murattabin bil wad'i. Maksud daripada bait itu ya, adalah akas berlakunya itu untuk qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah muttasilah. Itu namanya murattab bitab'i. Satu qadiyah hamliyah, kedua syartiyah muttasilah. Itu akas berlaku. Kalau fi murattabin bil wad'i, maka akas tidak berlaku. Apa qadiyah murattab bil wad'i itu? Murattabah bil wad'i adalah qadiyah syartiyah munfasilah. Nah, kenapa kok tidak berlaku di munfasilah? Yo percuma. Kenapa? Karena munfasilah itu muqaddam dan tali hanya penempatan saja. Penempatan saja, sesuai penempatan saja. Ketika dibulak-balik tetap hukumnya sama. Beda dengan muttasilah, beda dengan hamliyah. Maudu dan mahmul, ya. Lafaz atau kalimat yang dijadikan maudu, yang satu dijadikan mahmul itu bukan karena sekedar penempatan saja. Karena memang ingin menetapkan si mahmul terhadap maudu. Sehingga ketika posisi maudu diganti dengan yang jadi mahmul dan mahmul diganti dengan tadinya yang jadi maudu, maka hukum akan berbeda. Nah, contoh yang ini saja lah. Kullu insan hayawanun. Awalnya hayawan disebutkan terhadap insan. Likulli fardin fardin afradil insan. Ketika sudah di atas maka hukum berbeda. Yang sekarang insan, hukum insania disebutkan terhadap sebagian afrad hewan. Berubah. Kalau munfasilah itu tidak akan berubah. Al-adad imma zaujun aw fardun. Mau dibulak-balik juga ya gitu-gitu aja. Al-adad imma fardun aw zaujun. Al-adad imma zaujun aw fardun. Dua qadiyah yang dibulak-balik itu maknanya tetap sama. Ngomongkan bahwa zauj dan fardun tidak bisa kumpul, tidak bisa kosong di sini ada maniatul jam'i wal khulu. Makanya nggak perlu diakas. Karena murattab bil wad'i tidak akan merubah hukum meskipun dibolak-balik. Gimana? Baru dicas. Separuh baterai nah. Dicas. Tinggal pembahasan akas nakid muafik, akas nakid mukhalif. Tapi ada sedikit perbedaan gitu, akas nakid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجالي حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخادرتها منكشفا أمامه جل على الإنام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من هزل مقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجة يخوض من بحر المعاني نجاج وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الابتداء وبعد فالمنطق
باللسان فيعصم الأفكار عن غي الخطا عن دقيق الفم يكشف الغطاء فأبرى من أصوله قواعد تجمع من فنون فوائد سميته بالسلم المنورق يرقى بسمانته والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولة يتدين والخلق في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جواز لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصورا علم وترك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الواد لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج للتأمل وعكسه الضروري الجليل وما به إلى تصور وسيل يرضى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء اللفظ على ما وافق يدنا دلالة المطابقة وجزء تضمنا وملازم فهو التزام بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزء على جزء معناه بعكس ما دل وهو على قسمين عن المفرد كلي أو جزئي حيث وجدا فمفهم اشتراك الكلي كسد وعكسه الجزئي وأولا لذاته إن فيها اندرج فانسب أو لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخص وأول ثلاثة بلا شطر جنس قريب أو بعيد أو وسط ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تشاكك تخلف والاشتراك عكسه الترادف واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استيلا وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقعا حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع لكل فرد
إن حكم فإنه كلية قد علما والحكم للبادئ والجزئية والجزء معرفة جلية معرفون على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي مليم فالحد بالجنس وفصل وقع ورسم بالجنس وخاصة معا ونكس الحديث بفصل أو مع جنس واحد لا قارب وقع ونقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبد قد ارتبط وما بلفظ لديهم شهير تبديل لفظ بردف نشرا وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا عبدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يضرب بمدود ولا مشترك من القرينة خالا وعندهم جملة المردود يحصل الحكم في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو جائز برسم قدر ما روى متى مل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل وسر كليا وجزئيا يرى أربع أقسام حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعد أو شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فيا إذا إلى الثمن آيب والأول الموضوع في الحملية والآخر المعمول بسوية وإن على التعليق فيها قد أقيم فإنها شرطيات وكالمسيم أيضا إلى شرطيات متصلة ومثلها شرطيات منفصلة جزاهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مائل ما أوجب تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلم منيع جمع أو خلو إنهما وهو الحقيقي الأخص فاعلما تناقض الخلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر فإن تكن شخصية أو ممالة فنقضها بالكيف أن تبدلا وإن تكن معصورة بالسور فامكن بضد السور المذكور وإن تكن مجابة كلية نكدها سالبة جزئية وإن تكن سالبة كلية نكدها موجبة جزئية العكس قلب جميع القضية
الأبدية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلى الموجب الكلية فعوضوا الموجب الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد باجتماع الخصتين فاقتصد ومثلها المعاملة السلبية لأنها في قوة الجزئية والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. والله رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.